Oke, assalamualaikum. Jadi pada video kali ini aku bakal share ke kalian pembahasan soal SKB 2024-2025 Formasi Pamong Pemerintahan yang tentunya udah sesuai ya sama peraturan materi pokok SKB tahun 2024. Nah, materinya sendiri itu dikeluarkan oleh Permenpan RB ya pada tanggal 4 November 2024 yang lalu. Nah, apa sih materi pokok SKB dari Formasi Pamong Pemerintahan? Itu ada di nomor 181. Teman-teman bisa download gratis di deskripsi untuk file ini. Jadi untuk pemerintahan itu ada dua kemampuan ya, ada kemampuan umum dan juga kemampuan khusus. Untuk kemampuan umum ini sekilas seperti TWK ya, ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, macam sistem pemerintahan di Indonesia, wawasan Nusantara atau kesadaran nasional. Nah, untuk kemampuan khusus ini spesifik ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Oke, jadi itulah materi pokok yang akan diujikan pada SKB Formasi Pamong Pemerintahan. Kita mulai aja ke soal nomor 1. Oke, soal nomor 1. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka diselenggarakan oleh A. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, B. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, C. Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, D. Komisi Yudisial dan Pengadilan Tinggi, atau E. Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat. Oke, kira-kira jawaban yang mana teman-teman? Kita lihat aja soal nomor 1. Jawabannya yang B. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain. Oke, paham ya? Jadi soal nomor 1 jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Bentuk negara Indonesia menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Negara kesatuan, B. Negara federasi, C. Negara serikat, D. Negara otonomi, atau E. Negara demokrasi. Ya, kira-kira jawaban yang mana ya teman-teman? Kita lihat jawaban soal nomor 2. Jawabannya yang A ya, jelas itu adalah negara kesatuan. Jadi pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, yang berarti kekuasaan tetap berpusat meskipun ada otonomi daerah. Oke, paham ya teman-teman? Jadi soal nomor 2 jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, dalam sistem pemerintahan presidensial, kepala pemerintahan dijabat oleh A. Presiden, B. Perdana Menteri, C. Ketua DPR, D. Ketua Mahkamah Agung, atau E. Ketua DPD. Oke, kira-kira jawabannya mana teman-teman? Kita lihat soal nomor 3. Jawabannya ya jelas A. Presiden. Jadi dalam sistem presidensial, presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang menjalankan eksekutif secara langsung. Jadi soal nomor 3 jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, wawasan Nusantara bertujuan untuk A. Mempererat hubungan sosial antar suku, B. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, C. Mengembangkan keanekaragaman budaya, D. Menjamin kemakmuran setiap daerah, atau E. Mempercepat pembangunan nasional. Oke, kira-kira yang mana teman-teman? Sekilas jawabannya mirip-mirip. Kita lihat jawaban nomor 4. Jawaban nomor 4 itu B ya, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia yang mengutamakan persatuan dan kesatuan untuk menghadapi tantangan internal maupun eksternal. Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 4 jawabannya B. Kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pembagian urusan pemerintahan didasarkan pada A. Jenis pelayanan publik yang diberikan, B. Tingkat kemampuan pemerintah daerah, C. Kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, D. Pendapatan asli daerah yang tersedia, atau E. Jumlah penduduk dan luas wilayah. Oke, kira-kira jawabannya yang mana ya teman-teman? Kita lihat soal nomor 5. Jawabannya C. Kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Nah, jadi pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pembagian urusan pemerintahan dibagi berdasarkan eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan mempertimbangkan sinergi antar tingkatan pemerintah. Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 5 jawabannya yang C. Nah, untuk soal nomor 6 dan seterusnya, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Di sana udah ada total 100 soal beserta jawaban dan pembahasan. Jadi teman-teman bisa download di deskripsi ya teman-teman.
Nah, nanti teman-teman bakal dapat file berupa PDF seperti ini, yang mana di sini ada di halaman awal ada materi pokok, yang dimana untuk teman-teman bisa recall kembali apa-apa sih yang bakal masuk ke dalam tes SKB Formasi Paham Pemerintahan. Dan juga tentunya ada total 100 soal yang teman-teman bisa pelajarin, teman-teman pahami di sini terkait dari materi pokok ini. Oke, tadi yang kita bahas itu soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 6 dan seterusnya, teman-teman bisa cek link di deskripsi ya teman-teman. Oke, sekian teman-teman, semoga bisa membantu, semoga bisa bermanfaat, semoga nanti teman-teman dapat nilai terbaik pada saat ujian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.